Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dani Rofianto, selaku dosen pengampu mata kuliah Data Mining. Baiklah, izin memperkenalkan diri, nama saya Dian Nur Hartanti, selaku moderator dari kelompok 1, serta teman-teman saya ada Angga Ardana, Dewi Silviani, dan Sasa Septi Sabrina. Baiklah, kelompok kami mengusung tema dari classification dengan dataset tentang demam berdarah. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Sasa, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas poin yang pertama, yaitu kita dari kelompok 1 akan membahas tentang demam berdarah, klasifikasi, yang terbagi menjadi 5 atribut, yaitu usia dengan usia muda, remaja, dewasa, dan tua, dan sesak nafas, iya atau tidak, dan fase dengan terbagi menjadi 3, yaitu kritis, demam, dan penyembuhan, dan kondisinya butuh tindakan atau normal, dan penanganannya rawat inap dan rawat jalan. Poin kedua yaitu penjelasan masalah. Kelompok kami membuat dataset tentang demam berdarah yang ada di sebuah rumah sakit Permata Indah yang diharapkan akan memudahkan kami untuk mengklasifikasikan ke masing-masing kelas. Yang selanjutnya yaitu tujuan diterapkannya metode klasifikasi. Tujuan yang pertama, tujuan umum untuk memprediksi suatu kelas. Dan tujuan untuk dataset ini sendiri yaitu untuk mengklasifikasikan mana saja pasien yang dirawat inap dan dirawat jalan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Sasa. Selanjutnya akan disampaikan oleh Dewi, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan. Yang keempat itu ada metode yang dilakukan, di mana kita, kelompok kami, menggunakan metode klasifikasi, yang mana klasifikasi merupakan proses penemuan model yang menggambarkan dan membedakan kelas data atau konsep yang bertujuan agar bisa digunakan untuk memprediksi kelas dari objek yang label kelasnya tidak diketahui. Selanjutnya, poin kelima itu ada hasil dan pembahasan. Nah, di sini ada relation-nya itu kami DBD dengan intensnya itu 19, kemudian atributnya 5, seperti yang dijelaskan Sasa tadi, itu ada usia, kemudian ada sesak nafas, kemudian ada phase, kemudian ada kondisi, dan ada penanganan. Kemudian name-nya itu usia, kemudian tipenya itu nominal, dengan missing value-nya itu 0, dan uniknya itu 0. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dewi. Selanjutnya yaitu ada di bagian classify, itu terdiri dari kita memilih yang J48. Nah, di situ ada TP rate-nya itu 1,00, ada 0,667, 0,750. Nah, selanjutnya setelah kita pilih yang J48, ada fase-fasenya. Nah, yaitu yang pertama adalah kritis, itu rawat inap. Terus yang fase kedua itu ada demam, itu rawat inap. Dan fase ketiga yaitu ada penyembuhan dengan rawat jalan. Number of leaves-nya itu 3 dan size of the tree-nya 4. Selanjutnya ada setelah kita memilih yang J48, persentase split-nya kita ubah menjadi 80%. Nah, di sini sudah terlihat seperti di PPT ya. Dan yang terakhir itu ada confusion matrix, itu AB itu classified as, terus juga ada di bagian A itu rawat inap, dan yang B itu rawat jalan. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh Angga Ardana, kepadanya dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih moderator.
Untuk langkah selanjutnya adalah kita lihat lebih lanjut terhadap kasus yang akan kita kerjakan ini. Ini adalah hasilnya, yaitu fase yang kritis itu ada dirawat inap sebesar 7.0/2.0. Terus fase demam itu dirawat inap 6.0/3.0. Terus fase penyembuhan rawat jalan 6.0/1.0. Terus selanjutnya hasil kesimpulan. Kesimpulan yang kami dapat adalah penelitian ini dilakukan menggunakan algoritma J48. Penelitian ini dilakukan dari tahap awal hingga pengujian menggunakan penerapan algoritma untuk memberikan jawaban atas permasalahan sulitnya mendeteksi klasifikasi penyakit demam berdarah pada pasien rawat inap dan rawat jalan. Berdasarkan hasil penelitian, menyimpulkan bahwa algoritma mudah dalam mendeteksi penyakit demam berdarah pada pasien rawat inap. Demikian saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Angga atas penyampaiannya dan terima kasih pula untuk teman-teman kelompok 1. Sekian dari kelompok kami tentang klasifikasi demam berdarah. Demikianlah presentasi ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.